Miko, kamu udah minta maaf dan ngucapin terima kasih sama Devan. Karena dia telah mencabut laporan terhadap kamu. Kalau bukan karena Papa, aku nggak sudi minta maaf sama kamu. Ngerti kamu? Kami kok emang bener-bener gak tahu diri. Saya yakin itu si Asep. Foto aja dulu, mastiin si Asep bukan? Hah? Bener ini si Asep? Tuh kan, bener Asep. Ranjang ini, kamar ini, harusnya punya aku. Aku yang lebih berhak untuk tinggal di sini. Aku yang lebih berhak di sini, bukan perempuan itu. Bapak ketemu ayah kamu, si Asep. Kamu pasti penasaran kan? Siapa ayah kandung kamu? Ya, kalau kamu mau tahu soal informasi itu, kamu bisa kasih tanda terima kasih sama Bapak. Soal informasinya. Pak, sebenarnya Alia teh udah tahu siapa ayah kandung Alia. Alia udah tahu dia siapa. Jangan bohong kamu. Kamu tahu dia siapa? Siapa yang kasih tahu kamu? Eta mah bukan urusan Bapak. Gak penting Alia tahu dari mana. Yang jelas Alia udah tahu siapa ayah kandung Alia. Kalau Bapak cuma mau ngomongin itu, naon atuh nggak ditelepon aja. Harus repot-repot datang ke sini. Ya nggak apa-apa tuh. Main-main ke sini. Lagian ini kan rumah suami kamu. Sekalian bisa ketemu sama Nisa. Bawa alasan Bapak mah. Jam sakit Nisa pasti udah tidur, kan besok sekolah. Alia, kamu teh beneran sudah ketemu sama ayah kandung kamu? Dia sudah tahu kalau kamu tinggal di Jakarta? Ayo kita pulang aja. Alia pamit Pak, titip salam buat Nisa. Tunggu dulu tuh, masih ada yang Bapak mau bicarakan. Jangan pergi dulu. Alia. Jen, dari tadi kok di kamar terus. Keluar yuk. Enggak mah, aku males. Kalau enggak, apa mau keluar rumah? Kita makan, shopping, yuk. Aku nggak kepengen mah. Aku ini masih kesel. Aku nggak pengen kemana-mana. Jen, Mama ngerti banget. Tapi kalau kamu begini terus, ya kamu akan keingetan terus. Mendingan kita happy-happy di luar, kita makan yang enak, kita belanja apa yang kamu mau. Biar suasana hati kamu tuh jadi enakan, gak kepikiran yang kemarin terus. Ya?
Ya udah. Ya udah, ganti baju. Mama tunggu di luar ya. Alia, tunggu atuh Alia. Ada yang masih Bapak mau bicarakan sama kamu? Naon deui sih Bapak? Aduh, gimana caranya ini? Ngomongnya bingung, soalnya ada Mas Devan. Kan nggak mungkin terang-terangan aku nagih sisa uang 100 juta yang belum Alia kasih di depan Mas Devan. Bisa-bisa teh aku diusir dari sini sama Mas Devan. Bapak rek ngomong naon? Gerak tuh. Kalau Bapak nggak mau ngomong ya udah Alia pulang. Sok atuh ngomong. Ngomong naon? Aduh, kenapa Bapak tiba-tiba lupa ya? Gini aja, nanti aja kalau sudah ingat, Bapak telepon kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah. Gagal dapat duit banyak dari Alia. Tadinya mau jual informasi soal si Asep. Tapi si Alia sudah tahu soal ayah kandungnya. Mau minta sisa uang, ada Mas Devan. Payah nih Alia. Pura-pura lupa masalah uang. Apa aku harus cari Asep? Ya, siapa tahu kalau aku ketemu sama si Asep, aku bisa dapat uang banyak dari si Asep. Aku bisa jual informasi soal anak-anaknya si Yuni ada di Jakarta. Si Asep pasti belum tahu kalau anak-anaknya sekarang teh ada di Jakarta. Kenapa, Miko? Ma, handphone aku kayak ketinggalan di mobil. Aku ambil dulu sebentar ya. Oke, sayang. Mama duluan aja. Loh, kok pintunya nggak dikunci? Iya, kok pintunya dibiarin terbuka kayak gini? Teledor banget sih, Bipa. Nanti kalau ada maling masuk gimana? Sejak pulang dari rumah Pondok Indah, Alia kok murung terus ya? Apa Alia kepikiran Om Wildan gara-gara omongan Pak Fuad tadi? Kamu aku ingetin kan? Kamu jangan berandai-andai, Alia. Itu nggak mungkin. Karena kamu bukan anak saya dan kamu nggak mungkin jadi anak saya. Karena saya nggak sudi punya anak yang nggak tahu diri dan tega merebut calon suami orang. Kamu itu perempuan yang nggak punya hati nurani. Saya yakin orang tua kamu nggak pernah mendidik kamu dengan benar. Gara-gara tadi Bapak bahas soal Om Wildan,
Aku teh jadi keinget sama omongan Om Wildan. Malam ini aku menanti. Walaupun Om Wildan gak tahu kalau aku putri kandungnya, Om Wildan gak berhak nyakitin aku dengan kata-kata sekejam itu. Mas. Minta bergulir karena dirimu tak bersamaku. Cobain. Enak. Enak-enak. Ini rasa banana strawberry. Ya, itu buat kamu aja deh. Di sini menjagaku selalu, dengarlah doaku yang tak pernah meminta bahwa dia kembali bersama walaunya. Ibu, maafin Alia. Ternyata setelah Alia ketemu ayah, Alia teh gak bisa jalin hubungan baik sama ayah. Kita berdua teh malah saling membenci. Aku tahu, aku harus hormat karena Om Wildan adalah ayah kandung aku. Tapi aku juga teh punya hati. Sakit rasanya diperlakukan buruk sama ayah kandung aku sendiri. Rasa rinduku pada dirimu, oh Tuhan, tolonglah dia kembali bersamaku. Alia, lampunya udah hijau. Oh iya, maaf. Doaku yang tak pernah meminta bahwa dia kembali bersamaku. Bi, Pak. Bi, mana sih? Bi! Paper bag. Perasaan waktu kita pergi nggak ada paper bag. Sop buntut. Miko, ini ada sop buntut makanan kesukaan kamu. Sop buntut, kamu yang beli? Enggak, aku nggak tahu. Kan dari tadi aku sama kamu, gimana sih? Kayaknya barusan ada tamu deh, soalnya ada minumannya juga. Jangan-jangan klien kamu ya, Pak Darta yang sering nelponin kamu. Apaan sih kamu? Gak mungkin lah. Ya, kan aku cuma nanya. Yaudah kalau gitu aku angetin dulu biar kamu bisa makan supnya ya. Apa memang Dara yang bawain sop buntut itu ke sini? Bebe, sini. Mas, Tadi ada sop buntut. Dari siapa? sop buntut. Oh, yang di tas kertas itu sop buntut. Lah, saya juga baru tahu, Mas. Tadi itu yang bawa namanya Mbak Dara. Siapa Mbak Dara? Ternyata bener. Dara yang udah bawain sop buntut ke sini. Nekat banget sih dia. Udah gimana sekarang? Iya ya. Lah, kemana ya dia ya? Aduh. Beneran Mas, saya kagak tahu Mas. Kok bisa nggak tahu?
Gimana sih? Apa dia udah pulang kali ya, tapi kagak pamitan sama saya? Soalnya tadi saya tinggal ke belakang dulu, Mas, buat beres-beres dapur. Nah, terus saya buang sampah ke halaman samping. Pas saya balik lagi, ternyata Mas Miko udah pulang. Tapi malah tamunya udah gak ada. Bi, Pak, ini gimana sih? Bi, lain kali ya, kalau nggak ada saya atau keluarga di rumah, jangan kasih orang asing lu masuk rumah, ngerti? Iya, Mas, maaf. Bi, inget ya, jangan kasih tahu siapapun kalau Dara datang ke sini dan bawain sop buntut tadi. Ngerti ya? Iya, Mas. Ingat. Iya, Mas. Permisi. Untung aja Dara udah pulang. Bisa gawat nih kalau sampai ketahuan sama Mama dan Tania. Anak. Mau ngapain sih? Kamu tunggu di sini ya. Aku cuma bentar doang, ya. Pak, es krimnya 2 ya. Yang gede ya. Oke. Ngapain sih si Devante? Dia ngantri es krim. Berapa jadinya? 20. Oke. Kembaliin buat Mas ya? Iya. Bentar. Oke. Makasih. Aku beli kamu es krim. Jatuh. Nih. Buat kamu. Aku tadi beli es krim 2 biar aku bisa nemenin kamu makan es krim. Biar sedih kamu berkurang dikit. Tapi satunya jatuh. Kamu beliin aku es krim. Iya. Nangis? Alia? Tadi teh aku ngebayangin aku bisa makan es krim berdua sama ayah. Tapi aku sadar hal itu teh gak mungkin terjadi. Ayah aku teh gak peduli sama aku. Bahkan dia tega ninggalin aku dari waktu aku bayi. Cewek suka gitu ya, udah ketahuan nangis, tetap aja bilang nggak apa-apa. Nih, ayo buruan kamu makan es krimnya sebelum cair. Kamu mana? Gak beli lagi? Gak usah, kamu aja yang makan. Aku bisa lihat kamu makan es krim aja, aku udah seneng banget. Harapannya sih sedih kamu berkurang dikit.
Kita makannya sambil duduk ya. Ayo, hati-hati. Hati-hati. Bangun, Dara. Bangun, Dara. Bangun, Dara. Dara. Kamu ngapain di sini? Bangun. Kamu ngapain tidur di kamar aku? Gila kamu ya? Sayang. Dara, bangun. Bangun. Kamu udah pulang, sayang. Aku mau banget sama kamu. Kamu ngapain di kamar aku tidur di sini? Sayang, aku di sini tuh mau ketemu kamu. Aku kangen banget sama kamu, sayang. Aku udah lama gak ketemu kamu, aku kangen. Alia, udah dong nangisnya. Es krimnya meleleh tuh. Dimakan dong. Aku tadi ngantrinya lama loh untuk dapetin es krim itu. Yang satu kan tadi udah jatuh. Masa yang ini kamu biarin meleleh sampai habis nggak dimakan? Sia-sia dong aku ngantri tadi buat dapetin ini. Aku makan es krimnya ya. Makasih ya, Devan. Aku gak mau. Ya, buat kamu aja. Kan aku beliin buat kamu. Habisin ya. Kamu ngapain? Kita makan sama-sama. Kasih. Sama kan? Ya, sebaiknya kamu jangan habisin air mata untuk orang yang gak pernah peduli sama kamu. Masih banyak kok orang di luar sana yang benar-benar peduli sama kamu. Ada Nisa, ada aku. Dan percaya sama aku, suatu saat nanti, Om Wildan akan terima balasan untuk semua perbuatan dia ke kamu. Percaya sama aku. Kenapa kamu bisa sampai ke rumah aku sih? Dari kamu tidur di kasur aku. Kamu gak ada otak ya? Hah? Gimana kalau Mama dan Tania lihat? Bisa berantakan semuanya, Dara. Gimana sih kamu? Bagus dong, sayang. Memang itu yang aku inginkan. Dan aku sekarang lagi mau menikmati kamar yang seharusnya menjadi hak milik aku. Boleh kan? Karena aku udah capek sama kamu. Aku udah capek hubungan sama kamu yang gak jelas. Aku butuh kejelasan. Dara, please. Dara, kamu tuh kalau berhayal jangan ketinggian ya. Gak mungkin keluarga aku tuh bisa menerima kamu. Kamu sadar dong. Kamu kan belum coba, sayang. Kamu belum coba.
Ya, siapa tahu aku bisa menggantikan istri kamu. Istri yang gak kamu cintai. Ya kan sayang? Dan kamu dengerin aku ya. Lihat aku. Kalau kamu masih terus-terusan ngancam aku mau putus sama kamu. Asal mau bilang, kamu mau putusin aku. Iya sayang. Kamu gak bisa putusin aku ya. Kamu gak bisa putusin aku sepihak. Kamu gak bisa sembarangan sama aku sayang. Karena aku sudah banyak berkorban buat kamu, Miko. Gak berulang kali aku bilang sama kamu, aku gak suka diancam. Ya. Kalau kamu terus-terusan ngancam aku, kamu tahu sendiri akibatnya kan? Ngerti kamu? Sekarang kamu pergi dari sini. Jangan sampai ada keluarga gue yang tahu keadaan kamu di sini. Ngerti kamu? Aku nggak akan pergi dari sini sebelum kamu kasih kejelasan tentang hubungan kita. Aku mau diakui sama keluarga ini. Kamu kasih tahu sekarang aja. Aku mau mereka semua tahu hubungan kita. Hei, Dara. Let's go. Lihat aku, Dara. Kalau kamu terus seperti ini, dan kamu nggak bisa ngerti kondisi kita berdua, lebih baik aku akhiri hidup aku. Lebih baik aku mati, Dara. Aku mati aja. Jangan sayang. Kamu nggak boleh ngomong gitu. Aku nggak mau kehilangan kamu sayang. Nggak boleh kamu ngomong gitu. Kamu nggak boleh tinggalin aku. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Miko. Ibu mau langsung pesan atau mau pilih-pilih dulu? Kita pilih-pilih dulu, nanti bilang ya kalau sudah selesai pilih. Baik, saya permisi dulu, Kak. Aduh, kenapa sih aku masih ketemu sama orang itu di sini? Udah tahu aku lagi malas ketemu sama orang-orang yang deket sama Alia. Jen, ada makanan kesukaan kamu? Nih, mau ini ya? Terserah mama aja ya, aku ikut aja. Iya deh. Alia pasti datang. Gue harus terus tunggu. Paling nggak sampai gue dapat kabar dari dia. Kamu tenang. Maafin aku kalau aku udah kasar sama kamu. Tapi tolong ya, tolong. Kamu ngerti, kalau aku nggak bisa kamu giniin terus. Ya, jangan pernah lakuin ini lagi. Sekarang kamu pulang, oke? Kamu duduk, sayang. Kamu duduk sebentar. Bagian sepatunya ya. Sini. Tak lagi. Udah ya. Jangan nangis. Kita baik-baik aja. Ya.
Janji sama aku. Aku janji. Kamu gak akan tinggalin aku. Gak akan pernah. Asal kamu nurut sama aku ya. Oke, sayang. Pulang ya. Oke. Jangan sampai ada yang tahu. Ya. Ayo. Ayo. Kamu tunggu sini dulu. Aku cek keluar sebentar. Sini. Ya. Miko. Sop buntutnya udah aku siapin. Supnya udah aku siapin. Makasih ya. Sama-sama. Tania. Kenapa? Kamu ngapain? Kamu kenapa sih? Kamu malah kelihatan tegang. Kenapa aku gak boleh masuk? Aku mau mandi, aku mau ganti baju. Gak usah mandi ya? Hah? Iya, jadi gini sayang. Aku mau ngajak kamu liburan. Kita stay di hotel ya. Kamu mau kan? Mau. Ada angin apa tiba-tiba kamu ngajakin aku nginep? Ya, nggak ada apa-apa. Kan kamu tahu, aku tuh stres banget di tahanan. Aku butuh refreshing sayang. Jadi aku mau kita stay di hotel. Aku ingin memperbaiki hubungan kita berdua sayang. Mau ya? Kamu pasti disuruh sama mama ya? Enggak. Mama nggak nyuruh aku kok. Ini murni dari hati aku. Mau ya sayang? Sepertinya aku turutin aja maunya Miko. Kali aja aku bisa cek HP Miko dan nemuin siapa selingkuhannya. Itu yang aku harapin dari kamu, Miko. Yaudah kalau gitu, kita perbaikin hubungan kita ya. Iya sayang. Apa? Nginep di hotel? Ngerayain kebebasan berdua? Aku gak terima ya. Gak rela aku. Harusnya kamu itu berdua sama aku, bukan sama dia. Aku mau siap-siap dulu. Enggak, sayang. Kamu mau ngapain? Aku mau siapin pakaian aku mau bawa makeup, cotokan, skincare. Oh, nggak perlu sayang. Aku beliin semuanya. Kamu mau apa? Mau skincare, makeup, apapun yang kamu mau ya, aku pasti beliin. Karena aku mau menjadikan kamu ratu. Mau ya? Oke. Tumben. Nggak biasanya sikap kamu kayak gini ke aku. Ada sesuatu yang kamu tutupin ya?
Gak ada. Ya, aku kangen masa-masa berdua sama kamu. Mau ya? Oke? Senyum. Aku mau. Mau? Mau. Oke, kita jalan sekarang ya. Oke. Oke. Rangkul-rangkul dong. Let's go. Tunggu dulu, aku bukain. Nah, turun pelan-pelan. Kamu kok tumben bukain pintu mobil buat aku? Ya, aku mau bantuin kamu aja. Kan aku masih ngerasa bersalah. Itu teh tangan kamu luka gara-gara aku. Ya tapi kan turun mobil pakai kaki nggak pakai tangan. Iya sih. Iya, tapi pengen bantuin kamu aja. Ya udah tuh. Sok. Enggak. Terima kasih. Ya ayo. Ayo. Nanti pokoknya belanja apapun Eko ya. Oke? Ya Sakura, kalau kamu terus seperti ini dan kamu nggak bisa ngerti kondisi kita berdua, lebih baik aku akhiri hidup aku. Lebih baik aku mati, Dara. Aku mati ya. Enggak. Miko, aku nggak mau hubungan kita berakhir. Aku nggak akan sanggup kehilangan kamu. Devan, Alia, mereka udah pulang nih. Gimana caranya ya? Biar Dara keluar dari rumah tapi nggak ketahuan Devan dan Alia. Kata Nia mau pergi. Iya, Al. Hati-hati ya, Kak. Ayo kita naik, Devan. Dara hati-hati. Alia dan Devan udah pulang. Kamu kalau mau pergi, jangan sampai kelihatan sama mereka. Mereka udah naik tangga. Cepetan kamu sembunyi. Dari Miko. Kamu lagi ngapain sih? Oh, Jadi kamu minta buru-buru, sekarang kamu malah main HP. iya ini ada kerjaan sedikit. Kita pergi sekarang. Oke sayang. Aduh, aku sembunyi di mana nih? Kalau tiba-tiba Miko atau Tania balik ke sini,
atau ada yang ketinggalan. Ini pasti gawat. Terus aku sembunyi di mana dong? Susah sih. Itu kamar siapa lagi? Aduh, bahaya nih kalau sampai yang punya kamar itu lihat aku. Siapa itu? Nggak biasa-biasanya mereka nggak tutup rapat kamar. Tumben, kok kayak mencurigakan gerakannya? Kayak ada bayangan tadi. Kok nggak ada apa-apa ya? Tapi benar, aku lihat jelas banget ada bayangan masuk ke kamar ini. Apa jangan-jangan cuma halusinasi aja kali ya? Mama? Devan? Alia masih belum datang juga. Ngasih kabar juga enggak. Apa emang Alia nggak ada niat buat ketemu sama gue ya? Mungkin dia udah nggak anggap penting lagi persahabatan kita. Oke, gue coba chat lagi. Sekali lagi aja. Mama habis ngapain di kamar kita? Mama nggak ngapa-ngapain. Tapi barusan Mama dari dalam kamar kita kan? Mama cuma meriksa aja. Jadi kamu jangan nuduh Mama yang macam-macam ya. Maaf, Ma, Alia bukan nuduh. Alia cuma nanya. Mama juga mau meriksa apa di kamar kita? Tadi Mama lihat seperti ada bayangan orang masuk ke kamar kalian. Kalian tuh harusnya berterima kasih sama Mama. Karena Mama sudah peka dengan keadaan di rumah ini. Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Kita permisi dulu ya. Nanti dulu. Mama tuh belum selesai bicara. Kalian tuh ya, emang gak ada sopan santunnya. Semenjak kamu menikah dengan Alia, kamu tuh jadi makin aneh. Makin gak ada sopan santun, kurang ajar. Kenapa sih
menikah dengan perempuan seperti Alia yang bikin kamu jadi aneh dan jadi nggak ada sopan santunnya sama orang tua. Nggak bener. Ternyata nggak seperti yang aku pikirkan ya. Alia nggak benar-benar diterima di rumah ini sebagai menantu. Pernikahan Alia dan Devan nggak seindah dugaan. Mama ngomong apa sih? Hah? Tolong dong, Ma. Jangan jelek-jelekin Alia terus. Lo kan memang begitu. Suami itu ya bagaimana istrinya. Nah, ini setelah kamu menikah, kamu itu jadi tambah kurang ajar. Cukup ya, Ma. Alia sudah menjadi istri yang baik. Buktinya dia mau maafin dan cabut laporan Kamiko supaya Kamiko bisa bebas dari penjara. Tapi Mama tetap aja masih benci sama Alia. Kenapa sih? Mama tuh cuma bisa ngeliat keburukan Alia aja di mata Mama. Kalau soal mencabut laporan itu, memang sudah seharusnya kalian berdua itu mencabut laporan itu. Karena Miko nggak salah. Jadi, ini bukan karena kebaikan kamu ya, Alia ya. Kamu jangan merasa kalau kamu itu jadi pahlawan. Justru semenjak kedatangan kamu di rumah ini, masalah selalu aja ada di rumah ini. Lebih tepatnya, kamu itu pembawa masalah di rumah ini. Ma! Cukup! Jangan nuduh Alia sembarangan, Ma. Itu bukan nuduh, itu fakta. Faktanya, Ma. Alia dijahatin dan dia masih mau maafin. Mama akan menyesal. Karena suatu hari nanti, Mama akan tahu sendiri siapa sebenarnya pembawa masalah di rumah ini. Siapa? Ya kami kok lah, Ma. Mama buka dong mata Mama. Kamiko tuh udah bener keterlaluan. Keterlaluan banget. Kali ini aku terpaksa maafin. Tapi Ma, ingat kata-kataku. Mulai hari ini, aku nggak akan toleransi lagi kalau Kamiko masih coba-coba untuk membahayakan Alia. Aku nggak segan-segan akan lempar dia ke penjara lagi. Devan, berani-beraninya kamu menjerumuskan kakak kamu sendiri. Mama menyesal. Mama menyesal. Penyesalan terbesar Mama adalah sudah merawat dan membesarkan kamu. Yang sekarang kamu jadi anak durhaka. Mulai detik ini, jangan harap Mama mau menganggap kamu sebagai anggota keluarga ini. Ma, diam kamu. Kamu nggak ada hak bicara apapun di rumah ini. Kalian berdua masih di rumah ini bukan berarti saya menerima kalian. Tapi itu karena suami saya. maksudnya Tante Helsi apa ya? Kenapa ngerawat dan membesarkan Devan jadi kesalahan besar? Bukannya itu emang udah seharusnya begitu ya? Miko sama Devan kan adik kakak, sama-sama anaknya dia. Apa jangan-jangan... Bukannya Mama nggak pernah anggap aku sebagai anak Mama? Ngaku aja, Ma. Dari kecil Mama kan emang udah bedain kasih sayang ke aku dan ke Miko. Kenapa sih Mama ngerawat aku dan besarin aku kalau Mama nggak ikhlas? Nggak sudi? Nggak rela? Kenapa Mama nggak masukin ke panti asuhan aja? Dengan begitu kan minimal aku nggak harus selalu ngerasain rasa benci Mama setiap hari.
Emang anak nggak tahu diuntung kamu. Nggak ada bersyukurnya, udah dirawat dan dibesarkan dengan mama, walaupun itu sangat menyiksa perasaan mama. Sekarang kamu bilang lebih baik di panti asuhan. Iya. Karena setidaknya, aku nggak harus melihat hati mama membenci aku. Dan aku bisa hidup lebih tenang. Sampai kapanpun, saya akan selalu membenci kamu. Karena dari wajah kamu, selalu mengingatkan saya akan perempuan yang sudah merusak rumah tangga saya. Dan membuat saya banyak menderita. Dan kamu harus membayar semua penderitaan saya. Jadi Devan itu bukan anaknya Tante Helsi. Jadi Miko sama Devan bukan saudara kandung. Ternyata di dalam rumah keluarga besar ini menyimpan banyak rahasia ya. Aku nggak akan lepasin Miko. Karena Miko terlalu berharga buat aku. Aduh, gimana ini? Devan sama Alia pasti masuk ke sini. Aku harus keluar dari sini. Jangan sampai Devan dan Alia tahu aku di sini. Nah, itu kamar mandi. Devan, semua omongan dan sikap mama tadi jangan diambil hati ya. Kalau menurut aku mah, mungkin aja tadi teh mama cuma lagi capek aja atas semua yang terjadi. Jadinya teh mama kebawa emosi. Jangan sedih ya. Ini aku menanti kedatanganmu mengisi sepiku. Lama terasa waktu bergulir karena dirimu tak bersamaku. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku. Di sini menjagaku selalu. Dengarlah doaku yang tak pernah meminta bawa dia kembali bersama, walau hanya sesaat. Mungkin ini teh salah satu cara Devan ngeluapin kesedihannya. Setegar-tegarnya Devan, pasti dia teh juga butuh tempat untuk bersandar. Menik kasihan kamu teh Devan. Kini terasa semakin dalam rasa rinduku pada dirimu. Ngapain sih aku teh? Aduh, Dia kembali bersamaku di sini.
Iya, kenapa aku jadi terjebak di sini sih? Nonton kemesraan Alia sama Devan, males deh. Kamu teh, kalau mau nangis, nangis aja. Keluarin semuanya. Kadang, dengan menangis itu bukan berarti menandakan kita lemah. Siapa tahu bisa bikin kamu lega dengan semua yang terjadi. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersama. Sorry. Nggak apa-apa kok. Nggak perlu sampai nangis. Pinter. Goodbye. Hebat. Nggak lucu. Siapa yang lagi ngelucu? Ini teh aku lagi nyemangatin kamu. Emangnya aneh? 2 jempol deh. Hebat. Semangat, Devan. Ya, nggak ada. Yaudah, aku mandi kali ya, biar segar. Aku boleh minta tolong nggak? Kamu ambilin baju aku. Boleh atuh. Sebentar ya. Devan. Apa? Apa yang dibilang sama Mama teh kayaknya bener deh. Ada orang di kamar ini. Di mana? Tadi teh aku nggak sengaja ngeliat itu di dalam kamar mandi kayaknya. Nggak ada siapa-siapa. Tapi tadi aku teh lihat, Devan. Ini kamu salah lihat. Kecapean kali. Yuk. Darah?